Empat hari telah berlalu sejak Kaisar memanggil Duk Floyen ke istana kekaisaran. "Mengapa kamu lama sekali, Duk Floyen?" Meskipun lebih banyak bala bantuan didatangkan, termasuk sang Duk yang menjaga istana kekaisaran, sang Kaisar tidak dapat memastikan dirinya sepenuhnya aman. "Aku tidak boleh ceroboh." Ia mengingatkan dirinya sendiri. Jika sang Duk mengkhianatinya, para pembunuh akan dapat dengan mudah menyerangnya. Ia menggertakkan giginya. "Regis, jika kau mengkhianatiku, semua yang kau sayangi akan hancur menjadi debu." Pada saat itu, Bendahara Agung memasuki kantor Kaisar. "Duk Floyen telah meminta pertemuan pribadi, Yang Mulia." "Tentu saja." Sang Kaisar mengamati cincinnya sambil menyeringai. "Aku sangat penasaran, siapa dalangnya? Katakan pada Duk bahwa aku akan menemuinya malam ini." Perintahnya tegas. Meskipun saat ini tidak ada hal penting yang harus dilakukan, Kaisar punya alasan untuk menunda pertemuan itu. "Kau membuatku cemas karena butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi aku akan membuatmu menunggu." Pada saat itu, Bendahara Agung berbicara lagi dengan hati-hati. "Ada berita lain, Yang Mulia." "Ada apa?" tanya sang Kaisar dengan puas. Bendahara Agung menelan ludah dengan gugup dan berkata, "Beberapa pejabat telah menandatangani petisi yang menyuruhkan kembalinya Yang Mulia Putra Mahkota." Tatapan mata Kaisar berubah tajam. "Bawa ke sini." Bendahara Agung menyampaikan petisi itu kepada Kaisar di atas nampan emas. Saat dia membacanya, ekspresinya berubah karena marah. "Orang-orang ini pasti akan hancur berkeping-keping. Beraninya mereka." Dia meremas petisi itu dan melemparkannya ke lantai. "Mencari pendamping bagi putra mahkota dan mendidiknya akan menjadi kaisar berikutnya. Mereka sudah gila." Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah sang Kaisar. "Mereka berani menandatangani petisi seperti ini saat aku masih dalam kondisi baik. Mereka terlalu meremehkanku." Bendahara Agung menelan ludah dengan gugup. Obsesi Kaisar terhadap tahta sudah mendekati kegilaan. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak memprovokasi Kaisar lebih dahulu. Takut kemarahannya akan menimpanya juga. "Bawa orang-orang kurang ajar itu ke hadapanku. Sekarang juga," perintah Kaisar dengan dingin. "Baik, Yang Mulia," jawab Bendahara Agung itu dengan puas agar tidak membuat Kaisar semakin kesal. Aku meraih pena buluku untuk mulai menulis surat itu, lalu terdiam. Apa ya yang biasanya dibicarakan orang dengan ayah mereka? Di kehidupanku sebelumnya, aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Di kehidupanku sekarang, aku memiliki hubungan yang canggung dengan ayahku. Kurasa Marilyn juga tidak bisa membantuku dalam hal ini. Aku sedang asyik berpikir ketika menyadari murid ayahku menatapku dengan rasa ingin tahu. "Ada apa?" tanyaku. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jawabnya penuh harap. "Oh, aku sedang menulis surat." "Untuk siapa?" "Untuk ayahku." Tatapannya sedikit melembut mendengar jawabanku. "Menurutku itu tidak perlu." Aku ingin membalasnya, tetapi terpikir olehku bahwa dia adalah murid ayahku. Dia mungkin tahu lebih banyak tentangnya. Aku tidak punya harapan apapun, tetapi aku meletakkan pena buluku dan memanggil pria itu. "Hei," meskipun aku tidak yakin apakah dia akan mengabaikanku lagi, dia menjawab dengan cepat, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik. "Ya, apa yang biasanya kamu bicarakan dengan ayahku?" "Maksudmu guruku?" "Iya." Dia mengusap dagunya dengan posisi tegak selama beberapa saat, lalu bersandar di sofa. "Aku tidak yakin. Kami tidak banyak bicara." Aku kecewa dengan jawabannya yang tiba-tiba. Ya, lagi pula itu sudah bisa diduga. Setelah memutuskan bahwa tidak ada gunanya mengandalkan orang lain untuk masalah ini, aku mulai menulis surat itu sendiri.
Dalam kehidupanku sebelumnya, aku menjadi relawan di lembaga publik dan memiliki banyak pengalaman menulis untuk urusan resmi, serta menulis dengan sahabat pena. Seharusnya ini bukan masalah. Suratku selesai tak lama kemudian. Ini pasti bagus kan? Aku membacanya dan tidak menemukan kesalahan apapun. Karena aku sudah bekerja keras, aku akan makan sesuatu yang enak sekarang. Saat aku memuji diriku sendiri dalam hati, aku mendengar murid ayahku berbicara di belakangku. "Kau benar-benar akan memberikan itu padanya?" Tanyanya dengan heran. "Iya," jawabku dengan sungguh-sungguh, lalu melihat lagi isi suratku. "Ayah yang terkasih, apa kabar? Kalau dipikir-pikir, aku sudah dewasa dan ulang tahunku yang ke-19 sudah di depan mata. Waktu berlalu begitu cepat, bukan? Selama tahun-tahun yang sibuk ini, seringkali kita lupa akan hal-hal penting. Bukankah liontinmu sudah lama hilang? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku menyimpannya. Seharusnya aku mengembalikannya lebih awal, tetapi ini tertunda karena keadaan yang tidak dapat dihindari. Aku harap ayah mengerti. Kancing manset ini adalah hadiah karena telah bersabar padaku. Sekali lagi aku minta maaf karena tidak mengembalikan liontinmu lebih awal karena alasan pribadi. Dengan hormat, Jubilian Eloy Floyen." Menurutku ini sudah bagus. Aku sudah mengakui kesalahanku dan meminta maaf. Jadi dia tidak bisa marah padaku. Surat itu juga jelas dan langsung ke intinya. Jadi aku yakin ayahku akan melupakan kejadian ini. Reaksinya akan menjadi pemandangan yang menarik untuk dilihat. Murid ayahku menyeringai, tetapi aku berasumsi dia hanya iri karena aku mampu menulis surat yang bagus tanpa bantuannya. Aku akan pergi ke kantornya dan segera kembali. Kamu tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang mencoba memasuki ruangan, bukan? Serahku saja. Meskipun menanggapi, dia mengangguk pada permintaanku. Setelah sikap permusuhannya di awal pertemuan kami, agak aneh melihatnya menunjukkan perhatian kepadaku. Duk Regis Floyen mengunjungi kantor kaisar bahkan lebih lambat dari waktu yang dijadwalkan dan membungkuk kepada atasannya. "Yang mulia, kau datang terlambat dari yang kuperintahkan," tegur kaisar pada Regis yang memasang ekspresi acuh tak acuh. "Iya, orang yang tidak tahu malu." Kaisar merasa jengkel dengan kepercayaan dirinya. Regis yang tabah, yang tidak pernah goyah bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia berusaha keras untuk tetap tenang sebelum berbicara. "Jadi, apakah kau sudah menemukan siapa dalang jahat di balik semua ini?" tanya sang kaisar. Regis tersenyum alih-alih mengungkapkan kebenaran. "Max, kau telah berani menyebut putriku sebagai tikus. Bisa dibilang, ini balas dendam." Dia telah lama tahu bahwa pembunuhan itu adalah ulah satu-satunya muridnya, yang ahli dalam ilmu pedang dan manipulasi. Meskipun Max membenci kaisar dan berharap dia akan beradu argumen dengan gurunya, dia salah memperhitungkan kesabaran Regis. "Saya tidak dapat menemukan siapa yang berada di balik pembunuhan itu." Kaisar mengerutkan kening. "Apa kau serius? Jika kau tidak melaksanakan perintahku, lalu kenapa?" Saat dia melanjutkan dengan marah, Regis teringat kata-kata muridnya yang menanyakan mengapa Regis takut pada orang lemah seperti kaisar. "Tidak, aku hanya membiarkan kaisar hidup karena saat ini belum tepat," pikir sang Duk. Jika saat itu tiba, mangsanya tidak akan bisa lari, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Segera, janjinya pada dirinya sendiri. Kemudian dia menatap kaisar dengan mata biru tenang yang tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. "Anda tidak tahu kenapa, Yang Mulia?" tanya Regis. Kaisar merasa sulit bernafas di bawah tatapan Regis yang memberatkan. Apakah dia mencoba memulai pemberontakan? Diliputi rasa takut, dia tidak dapat menjawab untuk beberapa saat. Regislah yang akhirnya memecah kesunyian. "Selama saya tinggal di istana kekaisaran, mereka tidak akan menyerang Anda." Tidak ada tanda-tanda celaan dalam suaranya yang tenang. Tetapi sang kaisar yang telah merasakan beban energinya yang mengerikan, merasa seolah-olah telah mendengar ribuan kritikan darinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh kebencian.
Kaisar melotot ke arah sang Duk dan meninggikan suaranya. Bagaimana kau bisa menjamin itu jika aku diserang? Tanpa diduga, sang Duk dapat menjaminnya karena ia yakin bahwa muridnya dalang dibalik pembunuhan itu tidak akan bertindak gegabah mulai sekarang. Selama aku tetap tenang, Max tahu tidak akan ada revolusi bahkan jika ia mendorong Kaisar ke arah yang ekstrim. Jawab pertanyaanku, teriak sang Kaisar. Bahkan sekarang, ia membuat keributan, tidak menyadari intrik yang terjadi di balik permukaan. Dia adalah orang yang mudah dimanipulasi secara alami. Sebagai tanggapan, Regis mendesak pelan. Yang Mulia semakin waspada, jadi dalang itu mungkin menyadari bahwa mengirim lebih banyak pembunuh akan sia-sia. Jawabnya samar-samar. Meskipun Regis berbicara dengan ramah, sang Kaisar menganggap kata-katanya sebagai isyarat bahwa Kaisar sendiri takut akan pembunuhan tersebut. Berani sekali dia. Ia menggerutu kesal, tetapi sang Duk melanjutkan. Tidak perlu bertindak gegabah dalam situasi ini, karena hal ini sudah menarik perhatian banyak orang. Setiap kata yang diucapkannya benar, tetapi sang Kaisar menolak mengakuinya. Melakukan hal itu berarti mengakui kekalahan. Dasar bajingan keji, dia banyak bicara untuk menutupi ketidakmampuannya. Kaisar dipenuhi kemarahan, tetapi dia menenangkan diri dengan membelai cincin di jarinya. Tidak, selama aku memiliki ini, dia tidak akan bisa tidak mematuhiku. Meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Sang Duk tampaknya tidak lagi peduli dengan kelemahan ini. Sebenarnya dia sudah lama tidak peduli. Karena aku tidak yakin, aku harus mencari hal lain yang bisa melawannya. Pada saat itu, nasihat Perdana Menteri yang menyarankan untuk membawa kembali putra mahkota muncul di benaknya. Kaisar akhirnya menemukan cara untuk memanfaatkan putranya, yang selama ini dianggapnya sebagai makhluk mengerikan yang mengancam kedudukannya di atas tahta. Ya, ide yang bagus untuk membuatnya mengendalikan pria kejam ini. Dia tidak akan curiga jika aku bersikap seolah-olah aku akan memberikan tahta kepadanya. Aku tahu urusan pribadiku telah mengganggumu, Duk, kata Kaisar dengan nada yang relatif lembut. Rakyatnya biasanya menolak untuk mengakui pernyataannya, tetapi sang Duk sama sekali tidak menanggapi. Sang Kaisar mengepalkan tinjunya, nyaris tidak bisa menahan keinginannya untuk melemparkan sesuatu kepada sang Duk. Karena dalangnya mungkin masih mengamati situasi, bukankah kamu seharusnya menjaga istana setidaknya selama seminggu, Duk Floyen? Tolong bekerja keraslah selama 3 hari lagi. Atas perintah terakhir ini, Regis membungkuk kepada Kaisar. Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda yang mulia. Begitu Regis meninggalkan kantor, ia mendengar suara benda pecah. Meskipun terjadi keributan, ia menunjukkan ekspresi yang sedikit menyenangkan di wajah tampannya. Aku mulai bosan dengan sifat yang mudah ditebak. Regis mendongakkan kepalanya untuk menatap langit dengan mata lelah. Ketika dia melihat bulan bersinar di langit yang gelap, sedikit kehangatan mewarnai ekspresinya yang membeku. Aku ingin tahu, apakah putriku baik-baik saja. Jika dia tinggal di istana sedikit lebih lama, rakyat akan menyalahkan Kaisar karena memperlakukannya dengan buruk. Sang Duk juga ingin pulang untuk menemui putrinya. Jubel. Baru 4 hari sejak dia meninggalkan rumah besar itu, tetapi Regis tidak sabar untuk segera pulang dan melihat bagaimana keadaannya. Kantor tanpa ayahku ternyata lebih sepi dari yang kukira. Aku tidak tahu ketidakhadirannya akan membuat tempat ini terasa begitu sepi. Meski begitu, aku merasa lega karena ayahku tidak ada di sini. Aku akan terlalu malu untuk memberikan surat itu kepadanya secara langsung. Dia akan membacanya jika aku menaruhnya di sana, kan? Aku berjalan menuju mejanya. Ketika aku melihat botol tinta terbuka, aku mengencangkan tutupnya agar tidak kering. Saat aku bertanya-tanya di mana aku harus menaruh surat itu, aku melirik selembar kertas tanpa banyak berpikir. Hah? Daftar calon pasangan hidup? Aku bertanya-tanya apakah aku melihatnya dengan benar. Jadi aku membacanya dengan saksama dari atas untuk memastikan. Daftar itu jelas berisi nama-nama bangsawan seusiaku. Mengapa dia membuat daftar ini tanpa menceritakannya padaku? Tiba-tiba aku teringat percakapanku dengannya setelah aku putus dengan Mikhail.
saat dia menanyakan seperti apa tipe idealku. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar berusaha mencari pria dengan semua syarat yang kusebutkan? Aku menatap daftar itu dengan mata gemetar. Di antara sekian banyak nama, beberapa di antaranya digarisbawahi. Apakah dia benar-benar berusaha mengatur kencan buta yang mewah dengan pria-pria terhormat ini? Salah satu nama yang digarisbawahi adalah putra dari keluarga kerajaan asing. Yang lainnya adalah Lord Frederick, putra tunggal Perdana Menteri Duke Elios. Meskipun keluarganya lebih kaya daripada Mikhail, ia adalah karakter pendukung dari karakter pendukung lain yang bahkan tidak muncul dalam novel aslinya. Untuk sesaat, kupikir mungkin akan menjadi ide yang bagus untuk menikahi salah satu dari pria-pria ini dan hidup bahagia selamanya. Dengan begitu, aku bisa hidup dengan nyaman, sekaligus terhindar dari kematian yang sudah ditakdirkan. Lord Frederick memiliki kualifikasi dan ketampanan yang bagus. Dia mungkin pilihan terbaik yang bisa kuminta. Meski begitu, aku tidak berniat mengubah pikiranku tentang pernikahan. Saat aku melakukannya, aku harus hidup sebagai istri pria itu dan bukan sebagai diriku sendiri, Jubelian. Sungguh melegakan bahwa kedua nama yang digarisbawahi ini berasal dari keluarga yang sama kayanya dengan keluarga kita. Karena aku telah meminta ayahku untuk memberikan seseorang yang kekayaannya melebihi kekayaan kita. Aku hanya bisa memikirkan satu keluarga yang memenuhi syarat dalam aspek ini. Tetapi tidak ada alasan bagi kami untuk terlibat dengan mereka. Jadi itu melegakan. Aku terus membaca sekilas daftar itu sambil tersenyum, sampai akhirnya aku menemukan sebuah nama yang dilingkari. Hah, kenapa ayahku menandai ini? Ketika aku melihat lebih dekat dengan rasa ingin tahu, akhirnya aku menjatuhkan kertas yang sedang kupegang. Maximilian Kassein Assiet. Aku tidak bisa menahan rasa terkejutku. Pria ini adalah pewaris satu-satunya keluarga yang lebih kaya daripada keluarga Floyen, dan orang yang akan membunuhku di masa depan. Mengapa nama putra mahkota ada di sini?